Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbah Jenggot Wahabi. Gembong Solawat Perintah Pusat. Alhamdulillah wa syukurillah. Pati posisi terang benderang. Semoga tetap menjadi yang terbaik bagi pengungsi banjir, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan respon yang bagus kepada orang-orang yang terdampak banjir. Dengan adanya banjir, manusia akan menjadi ingat kepada Allah. Kesombongan itu sendiri akan hilang karena banjir, dan tidak selalu menggerutu dan menyalahkan orang lain. Karena orang lain juga sama dengan kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Adalah semua itu kehendak Tuhan. Contohnya itu banjir kan kehendak Tuhan. Manusia tidak bisa apa-apa. Kalau bisa apa-apa ya tidak banjir. Yang bisa itu hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di balik semua itu, manusia tidak ada apa-apanya, makanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat bencana di mana-mana, hanya saling menyalahkan aja, nggak bisa menanggulangi. Hujan datang satu hari satu malam, bahkan seminggu pun bisa kalau Allah mengendaki. Manusia itu harus sadar betul kalau diri kita dan diri orang lain semuanya tidak bisa. Itu kan hanya rekayasa Tuhan. Kaya-kaya kita itu bisa berbuat apa-apa, padahal kan tidak. Kalau bisa kan langsung kaya, mendadak kaya, itu jadinya bisa. Jangkanya panjang sekali baru kaya kok. Bilang bisa itu dari mana? Nah itulah, kita harus bercermin diri, melihat situasi dan kondisi semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Waktunya datang pasti datang. Waktunya anak kecil bawa HP, semua bawa HP. Anak kecil dari umur 1 tahun sudah bawa HP. Itu karena zamannya. Kalau dari kita dulu sudah tua bangka nggak punya HP. Naik motor aja nggak pernah, karena sesuai zamannya masing-masing. Maka manusia kita harus tahu sesuai zaman kita berpikir, sesuai zaman kita melihat jauh ke depan. Bagaimana Tuhan mengatakan itu? Pasti datang, jatuh ya jatuh, melarat ya melarat, kaya juga kaya. Begitu sombong hancur. Karena kesombongan itu akan membuat manusia jadi hancur. Kalau nggak percaya, lihat semua teman, kawan, pejabat yang sombong pasti akan hancur. Apalagi memperalat seseorang sebagai kesombongan, memfitnah orang lewat orang. Kayaknya sih bisa, tapi akhirnya ketahuan juga, ketangkap juga. Berarti tidak bisa apa-apa. Lihat ini panas yang sudah terang, panas ini. Ini sudah panas. Allah membuka langit panas untuk menjemur orang-orang yang kena banjir biar cepat surut. Hanya 1 hari mungkin akan surut, air akan terhempas kemana-mana dan menjadi banjir surut. Ini panas sudah mulai.
takut. Orang Islam tidak boleh takut. Orang Islam harus kuat, harus tenang, dan percaya semua kehendak Tuhan. Mau kaya, mau miskin, semua adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Kalau kita berkehendak ya nggak nyampe-nyampe. Mau ke Semarang aja 3 jam katanya bisa. Nah, itulah kita harus sadar. Kalau bisa itu ya 1 menit kayak kita ini pakai HP. Kayak para wali itu dikasih kemurahan sama Allah, makanya bisa. Sampai Mekah, Madinah hanya 1 menit bisa seperti HP. Gitu aja nggak sombong. Kita ke Jakarta berapa jam? Sombong. Itulah perbedaan kita dengan waliullah. Kalau kita sombongnya terus, kalau waliullah itu bisa sampai ke Jakarta hanya 1 menit. Tapi nggak pernah sombong. Makanya dikasih bisa. Begitulah. Kalau kita bisa memahami hidup, memahami masa depan, apalagi memahami ya masa depan ya kuburan. Manusia akan berhati-hati, manusia akan selalu ingat kepada Allah dan selalu sadar kalau kita itu salah. Kalau kita itu semuanya bodoh. Jadi manusia itu hanya bodoh dan tidak bisa apa-apa. Contohnya kalau stroke, mana kamu bisa langsung sembuh? Kan nggak bisa. Nah itulah contoh yang paling besar, dan di mana-mana orang stroke pasti lama banget karena manusia tidak bisa apa-apa. Dokter pun tidak bisa apa-apa. Kalau dengan izin Tuhan sembuh ya pas dokter yang didatangi itu cocok dengan realitas kita, kemauan kita, dan Allah mendukung itu kesembuhan. Ya pasti langsung diberi kesembuhan berangsur-angsur. Ya untuk semua itulah. Marilah kita berkaca diri, melihat situasi kanan, kiri, depan, atas, bawah. Jangan seperti setan hanya lari kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ke bawah nggak bisa, ke atas nggak bisa. Nah, manusia kalau sehat ya bisa kemana-mana karena itu kehendak Tuhan. Kalau nggak kehendak Tuhan ya ditabrak tengah jalan itu mati atau celaka. Ya kalau bisa kita kan nggak pernah celaka. Kenapa harus celaka? Kenapa harus stroke? Kenapa harus sakit mendadak? Tahu-tahu langsung pingsan, tahu-tahu langsung stroke. Banyak terjadi di mana-mana. Tahu-tahu langsung banjir datang di mana-mana. Mana ada yang bisa menangkalnya? Mana ada yang bisa menanggulinya banjir? Kan nggak ada. Bupati sendiri aja tidur, tahu-tahu banjir baru datang ke lokasi. Ya hanya seperti itu. Semua orang sama, bupati maupun rakyat. Kalau lihat banjir ya, mendengar banjir ya lihat. Tapi nggak bawa makanan. Yang penting ke sana. Yang penting lihat banjir. Kalau yang bagus ya melihat banjir, menolong, membawa makanan, membawa pakaian walaupun bekas. Tapi yang masih layak dipakai daripada mubazir di rumah. Ya begitulah ringkas cerita. Kita harus selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Dengan jalan yang diridhoi Allah, pasti kita akan senang dunia akhirat. Minta maaf atas segala ucapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.